Mohon menyapa ada di mana ini? Kayaknya ada yang di Sumatera Barat, ada yang di Bekasi. Oke, Rike Jokanang, oke, view. Ronald Hutauruk, Mas Ariel. Halo, Mas Ariel. Hai, Rike. Hai Nila, halo Halo, semuanya juga. halo, halo. Teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum Siang, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Teman-teman, ini hari terakhir ya Ya, kita di bulan Ramadan dan besok kita udah Lebaran dan siang hari ini kita akan bersama-sama ngobrol, bincang-bincang, diskusi eh, dengan rekan kita yang berada jauh di luar Indonesia, yaitu di Singapura. Dan hari ini kita akan berbagi bersama, bercerita bagaimana teman kita ini di Singapura selama pandemi dan besok nih kita Lebaran ini. Ini lagi pada masak di dapur sekarang ini teman-teman. Halo teman-teman, selamat siang. Saya Nila Krisna. Saya akan berbincang dengan teman kita, Mbak Rike. Hai Rike. halo Nila, halo teman-teman Ya, senang iya, bicara. iya. Ini pertama kali loh kita live ini langsung dari Oh ini Jakarta pertama sampai kali ya, Singapura. ini juga pertama Pertama kali. kali. Iya Ya, sama. ya. Jadi 10 kelas selama ini yang online itu Hmm, kita bincang-bincangnya kita ngumpul biasanya 3 atau 4 orang di sebuah tempat, kemudian kita dialog sama teman-teman via Instagram juga. Dan sejak pandemi COVID terpaksa kita tidak bisa, kami nggak bisa berkumpul di Jakarta hmm. Rike. Jadi akhirnya kita menggunakan media Instagram ini ya bisa dialog dengan 2 orang split seperti ini. Dan Oke. alhamdulillah ada solusinya ya. Nah, kemudian 2 kali kelas. Pertama itu berbicara tentang bagaimana belajar dari rumah. Hmm. Itu bulan April. Itu dengan Mbak Lisda, dengan teman-teman adik-adik SMP dan guru-guru SMP di Ponorogo. Dan yang kedua kemarin itu bagaimana bekerja dari rumah. Oh, Nah, oke. oke, okay. Karena nggak mudah loh ya ternyata Hmm, setelah ya. dijalanin Mhm. ya selama ini dari sekolah langsung ke datang murid-muridnya mengajar belajar bekerja pun demikian datang ke Hmm. kantor interaksi jam 5 pekerjaan selesai. Nah setelah WFA ini ternyata jam 9 malam nggak kelar-kelar pekerjaan Iya. itu di Jakarta itu di Indonesia di Jakarta Rike Hmm. gitu lah. Nah sekarang kita bincang-bincang seperti apa sih Rike di Singapura Hmm. udah berapa lama di lockdown ini gitu loh. Ya, teman-teman, kita bersama teman kita Rike. Nah, silakan perkenalkan dirinya. Rike udah berapa lama tinggal di Singapura, kerja di mana dan sekarang Hmm. sekarang lagi ngapain nih sekarang gitu ya. Oke, oke. Oke, halo teman-teman Ya, senang bicara. Halo juga Nila. Nama ya. saya Rike. Saya tinggal di Singapura sudah hampir 8 tahun, Nila dan teman-teman. Wah, udah lama ya. Ya, saya Udah juga lama ya. anggota senang bicara loh. Oke, terima kasih ya. Ya, Diam-diam mensupport. Diam-diam ya, mensupport kita diam-diam saya semua sebenarnya ini ya. memperhatikan ya waktu dulu Nila juga ada suka ada live ya sebenarnya. Iya, Waktu di Jogja itu saya juga ikut nonton. ya. Iya, saya bekerja, oh ya, balik lagi, saya belum kenalan. Nama saya Rike, saya bekerja di sebuah perusahaan IT yang berlokasi di Singapura. Sudah, ya itu tadi, sudah hampir 8 tahun saya di Singapura. Terima kasih sudah diundang di Senang Bicara. Hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya, sambil mungkin berbagi sedikit tentang topik yang lagi trending nih, pandemik COVID-19 berhubungan dengan work from home juga dengan lebaran yang biasanya kita mudik mungkin harus nahan-nahan nggak mudik gitu. Air mata Iya bercucuran. bener, aku udah 2 malam nih nangis-nangis nih Nila. Iya, karena biasanya udah pulang Aduh. seminggu sebelum lebaran biasanya udah di rumah ibu saya. Iya, iya. Ya, apa boleh Iya. buat ya? Apa boleh buat ya? Iya, Singapura iya. katanya ketat ya. Ketat ya. Ya cukup ketat mungkin dibanding dengan Indonesia pasti lebih ketat karena mungkin lokasinya lebih Mm-mm. kecil, kemudian juga enforcement-nya lebih mudah, mengontrolnya lebih mudah, Mm-mm. dan karena
lebih awal mendeteksi, jadi lebih kelihatan gitu sebenarnya masalahnya di mana. Jadi pemerintah sudah langsung tackle-nya ke situ gitu. Oh, oke, oke. Saya udah mulai, kita bilangnya di sini bukan lockdown ya, tapi disebutnya Apa circuit namanya? breaker. Circuit breaker. Oh, circuit Jadi breaker. sama, hampir sama lah dengan lockdown. Jadi pada bulan awal-awal bulan apa ya, Maret ya, awal Maret itu sudah mulai ada gosip-gosip, rumor-rumor bahwa kita akan lockdown. Kemudian terjadi panic Mm-mm. buying, mungkin sama ya dengan di Jakarta, semua pada Mm-mm. belanja karena ketakutan akan kekurangan stok. Dan ketika Mm-mm. lockdown Mm-mm. terjadi, circuit breaker terjadi, ternyata yang namanya kurang stok tidak terjadi gitu. Alhamdulillah semuanya lancar. Tapi ya itu tadi kita punya Mm. new normals. Jadi yang dulu normal jadi nggak normal. Kita punya normal yang baru gitu. Mungkin teman-teman juga Dulu, juga mengalami hal iya, yang iya. sama gitu. Iya, 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 Uh-uh. benar-benar. Kayak gue aja sekarang ya udah total udah 75 80 hari ini sudah nggak keluar gitu loh, Ah, di ah, ah. rumah Ya, aja. ya, 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 ya. Kalaupun keluar ada paling 1 jam membeli sesuatu yang penting aja, Ah, tapi itu juga bisa dihitung jari. mm, mm, Kayak mm, tadi mm. pagi sempetin beli kue ya buat besok ya, Iya, sebentar iya, satu iya, jam iya. ada 1 jam udah kelar. Mm, mm, Kemudian mm, juga paling manasin mobil muter-muter di komplek atau muter sebentar udah mm, nggak mm. buka kaca sama sekali. Benar-benar taat banget dengan aturan yang disampaikan oleh Mm, mm. pemerintah gitu. Iya, Karena katanya apa yang ngenes ketika melihat teman-teman satu persatu masuk rumah sakit dan iya. ada juga ada Mm, yang mm. meninggal waktu itu Iya, viral itu ya. iya, Nah, oke. iya. Dan uh, nah kami ingin dengar cerita nih Mm, Rika. mm. Bagaimana work from home di Singapura Oh, yang Rika oke. alami. Tapi Oh, sebelum itu kita mm, sapa mm. dulu kawan-kawan kita Iya. ya. Ini sudah banyak ini Di sebentar ya. Kita sini sapa dulu ada siapa Akhirno, yang Mas Akhirno, Mbak iya, Elita, iya, Cemi Elita Miss dari Man. Padang Maaf itu. ya kalau bacanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Iya, Hamustika Adi, Mut Mut, halo. iya. Ronald Halo, Hutauruk, Ari ada Bakri. Ini ada aku yang kenal nih sebenarnya. siapa Avelin kah? Agripina. Rupanya kenal dengan dia. Halo Avelin. Oh, ini salam kenal dari Iya, versi Rino, versi versi Okto. Surabaya, Iya, versi iya, iya, versi Okto. Surabaya. Siapa lagi itu? Ini Ahundin. Alhun, kemudian Mas Arif yang kemarin live sama aku. Oh, oke. Halo Ini dia kakak. Salam fasilnya, kenal juga, versi Okto. fasilitatornya di Senam Bicara. Oh, 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 Kemudian oh, iya, ada iya, iya. Rino, ada Agripin, Oh, oh, iya, 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 iya. Ronald, Mutmut, Mustika, Mustika Mm-mm. Adi, wah, kemudian Cani Nisman, iya, Elita dari Padang, wah jauh-jauh kita nih jauh-jauh nih, wah mantap nih. Oke, kita lanjut ya. Oh banyak yang masuk Iya, ya. iya, Oke, iya. Saya nggak banyak kenal, nah tapi salam kenal deh. salam kenal semua, iya dong salam kenal. Iya, iya, Oke, iya. nah kapan mulai work from home? Mulai work Apakah from home langsung? yang official ya. Ya official. Karena unofficially sebenarnya pekerjaanku ini sering juga work from home nih lah. Karena kan saya banyak bisnis Mm-mm. trip ya. Jadi ketika saya di Iya, Singapura tuh ya biasanya otomatis work from home gitu. Atau kalau enggak ke kantor hanya untuk keperluan yang memang benar-benar wajib. Misalnya ada meeting di kantor atau ngambil logistik untuk bisnis trip selanjutnya. Tapi yang officially saya work from home itu mulai pertengahan Maret. Ya, sampai sekarang. Jadi sejak saat itu sampai sekarang pertengahan Maret kami ya. semua work from home. Kita nggak bisa ke kantor sama sekali. Kita akses ke kantor pun sudah di dismantle ya. Kita kalau ke sana nggak bisa masuk gitu. Oh sampai begitu. Sampai begitu Jadi karena nggak bisa sama sekali. kalau Ya. kalau teman-teman di Jakarta, di Indonesia itu ada yang masih masuk, tapi on off seperti itu Rika. Oh, Tapi udah nggak kantornya bisa. Rika sama sekali sudah nggak Sama bisa sekali ya. nggak bisa. Jadi globally kita semua sudah work from home kecuali yang di kantor Cina karena sudah Cina, Taiwan dan Korea sudah mulai masuk. Sudah agak lama, mungkin sekitar 2 mingguan sudah masuk mereka. Yang lain kita masih work from home. Oke, terakhir bisnis trip kapan? Bisnis trip terakhir Maret tanggal 11 saya balik dari Malaysia. Hmm, Uh, uh. ya kita
aku ingat banget ya, kita kan sudah lama sebenarnya merencanakan kayak dialog seperti ini ya Heeh. sebenarnya. Cuma kan menyesuaikan waktunya Rike ini kan baru baru stay di 2 hari di Singapura, udah terbang lagi, Iya, tahu-tahu dari iya, iya. Jepang, Heeh. baru 2 hari, 3 hari, baru cuma sehari langsung ke Australia. Jadi Iya. gak pernah matching teman-teman. Iya, jadi saya udah lama merencanakan akan tektokan dengan Rike bagaimana bercerita lah kita bagaimana bekerja, berkomunikasi, tapi Iya. belum sampai dan ternyata di saat pandemi COVID ini kita dipertemukan Iya, seperti ini ini. sebenarnya blessing in disguise juga nih lah kalau menurut saya Iya ya, benar ada ya. plus Iya minusnya iya. karena saya ini sebenarnya Mm-mm. walaupun tinggal di Singapura, tapi yang saya dengerin ini radio radio di Jakarta, female radio, V radio yang recommended sama Nila. Jadi saya dengar bagaimana Dan keluhan teman-teman di Jakarta tentang work from home gitu. oh Oh, iya, oh. karena work from home itu ternyata gini, kawan-kawan itu cerita seperti ini Kak. Pekerjaan yang selama ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam misalnya ya. Ini Mm-mm. bisa molor jadi 3 jam, 4 Oh jam. iya, Oke, bener. sampai itu pekerjaan. Kemudian di rumah pun mereka juga harus membagi waktu mereka untuk mengajari anak. Anaknya Iya, kalau 1 atau 2 atau 3, iya. oke. Barengan dengan bapak atau pasangan. Kemudian harus memasak juga karena Mm-mm. menjaga kebersihan, jadi Mm-mm. mereka memilih untuk tidak membeli makanan. Jadi Mm-mm. waktunya sangat ketat sekali. Belum lagi dikejar deadline pekerjaan. Iya. Akhirnya sampai malam itu masih bekerja. Gila lo Hmm. Nil, gila lo Mbak. Katanya gue masih kerja ini. Katanya. Oh, oke, gue bilang gitu. Tapi yang penting kamu sehat kan? Gue bilang gitu kan. Iya sehat. Nah itu yang penting itu dulu. Sehat dan semua keluarga sehat. Yang penting itu dulu. Kita bisa makan hari ini, kita bisa tertawa hari ini Iya. bersama-sama, itu yang penting dulu kan ya. Oke, Mm-mm. nah ya ini di sana gimana Rike? Bagaimana sama enggak? Nah, bagaimana Rike menghadapi mitra kerja, partner kerja yang berada di beda negara? Itu gimana Iya, komunikasinya? Gitu. betul betul. Itu memang salah satu minusnya dari work from home itu memang yang seperti Nila sebut ya, banyak distraction, terutama Mm-mm. kalau yang sudah berumah tangga ya. Kebetulan, bukan kebetulan, tapi saya belum berumah tangga, jadi masih fokus ke pekerjaan lebih gampang gitu. Terus kemudian yang agak susah memang komunikasi yang tadinya lebih singkat menjadi bisa jadi lebih panjang gitu. Terutama yang Sama ya berarti ya. sama karena saya Oke. berpartner dengan project saya partnershipnya dengan mereka yang ada di ada agak jauh gitu dengan apa time zone yang berbeda dengan hemisfer yang berbeda, bisa di Inggris, bisa di US, bisa di Jepang sih masih oke ya karena cuma 1 jam beda. Tapi walaupun 1 jam beda nih lah, kadang-kadang hal yang sebenarnya lebih enak dibicarakan face to face. Biasanya kalau saya travel business trip kan bisa langsung ngomong ya, saya maunya apa, mereka Mm-mm. bisanya gimana, atau mereka maunya apa, saya bisanya Mm-mm. gimana. Itu lebih gampang, 5 Mm-mm. menit selesai. Tapi dengan work from home ini, kadang-kadang misunderstanding itu terjadi yang nggak diharapin gitu. Walaupun sudah video call, tapi tetap aja banyak misunderstanding karena gesturnya nggak terbaca dengan jelas gitu ya. Jadi atau terlalu banyak email yang yang harusnya Oh, diselesaikan iya dengan iya. hanya ngobrol, jadi emailnya panjang banget, terus missing apa poinnya udah missing karena lupa di email yang mana lagi. Itu juga salah satu yang Hmm. apa ya, bukan kekurangan tapi challenge ya yang kita hadapi ketika kita work from home. Tunggu tunggu. Sebentar. Nah, Ini semua dengan tekstual apa ada voice juga? ada voice juga, hanya saja kalau voice memang janjiannya harus agak panjang. Misalnya paginya di US itu malamnya di saya. Jadi, waduh, aku nggak bisa nih. Itu aku harus berbuka puasa misalnya. Oh ya udah, kalau gitu diganti. Oh. Jadi ribet, agak ribet memang untuk janjian untuk ngobrolnya pun ribet gitu. Oh. So far Video sih masih call? oke ya. Video call oke ya. Waktunya, Video nyocokin call berarti waktunya itu ya. waktunya isi waktunya ya berarti itu Iya, ya. nyocokin Berarti waktunya. ada ada perpanjangan waktu dari menyelesaikan pekerjaan. Iya. Sebelumnya ada dulu appointment ya, Iya. appointment kemudian arrangement waktu Uh-uh. supaya matching nih antara jam berapa lu Iya. ready, jam berapa sini ready gitu Uh-uh. ya. Wah, Mm-mm. wah, wah. Tapi Mm-mm. bagaimana pekerjaan Mas selama ini Pekerjaan. terhandle
handle dengan baik Alhamdulillah atau terhandle dengan baik. Alhamdulillah masih oke ya Nila. Bahkan ada waktu di bulan Maret saat awal-awal work from home itu ada waktu ketika pekerjaan jadi menurun karena uh, pekerjaan saya ini berhubungan dengan orang lain ya, dengan orang di luar ya perusahaan ya yang juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Jadi mereka operationnya juga terhambat. Jadi dengan terhambatnya operation mereka, kita komunikasi juga jadi berkurang gitu. Yang harusnya biasanya ribut aja gitu ya. Akhirnya jadi mm-mm. mereka jadi nggak ada kerjaan gitu. Jadi karena mereka nggak ada kerjaan, saya juga Oh, kerjaan berkurang. Itu ketika bulan Maret. oke. Heeh. Tapi setelah bulan April masuk, udah mulai normal lagi dan everything is okay gitu. Hanya agak panjang Hmm, aja kerjanya. iya ya panjangnya. Iya. Biasanya segini jadi segini gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Mm-mm. Tapi kita harus menyesuaikan sebenarnya ya, Mm-mm. menyesuaikan Iya. dengan kondisi itu. Karena memang lebih fleksibel nih lah kalau di rumah. Biasanya saya malam udah nggak juga sih sebenarnya karena saya ini agak uh, naturally saya suka bekerja gitu ya. Jadi kerja waktu agak panjang buat saya nggak apa-apa gitu. Uh, Dan uh. masih sempat masak kan, Masih sore-sore sekarang masak saya aneh. rajin masak karena di rumah. Sekarang saya jarang Selama hampir nggak pernah jajan, semua bikin sendiri. iya, selama ini kan tahu tinggal pesan, Iya, kemudian ya delivery saya ya juga agak hati-hati deliver. karena saya nggak tahu Iya apakah iya. yang masak ada apa jadi inangnya COVID-19 atau tidak gitu. Saya juga mikir-mikir. Nah, benar-benar ya, benar Mm-mm, ya. iya. Nah, di sana bagaimana memenuhi kebutuhan hari-hari? Apakah setiap hari pergi belanja atau nyetok nih, atau gimana? Kita menyiasati nih Ah, ah. kondisi-kondisi Mm-mm, pandemik, kondisi mm-mm, pekerjaan, mm-mm. dan itu bagaimana itu? Pergi Iya. belanjanya, apa segala macam. Saya ada jadwal nih lah, jadi saya memang berusaha untuk tidak keluar banyak-banyak, untuk menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain karena arahan pemerintah kita juga mesti menjaga tetangga gitu ya, tidak hanya menjaga diri kita sendiri. Saya Mm-mm. biasanya nyetok untuk seminggu. Jadi hari Oh, hari gitu. Sabtu tuh Heeh. pasti saya udah pasti keluar, jamnya udah saya atur, berusaha untuk kalau nggak pagi banget, sore banget ketika sepi gitu. Jadi saya nggak banyak ketemu Mm-mm. orang. Saya beli semua yang kira-kira saya resep masakan untuk 7 hari ke depan udah saya prediksi. Saya mau masak ini. Saya beli bahannya pada hari Sabtunya. Ah, ah. Biasa itu. Kalau Rika kan well planned banget Ah, sih anaknya. kalau enggak nanti malah aduh nggak punya garam nih, nggak punya gula karena saya nggak aslinya kan nggak bisa masak nih lah. Jadi memang sambil belajar gitu. Iya, saya kalau cerita sama teman-teman di luar negeri itu mereka sangat ini loh, teratur banget. Gila, gue harus segini kak, sampai gini gue Iya. harus begini, gue harus siapin Mm-mm. ini, gue harus siapin untuk seminggu. Kalau enggak gini, kalau kan kita Mm-mm. waktu. Jadi Karena ada nggak waktu. ada warung di depan rumah nih lah. Kalau di Indonesia enak, kayak misalnya gulanya kurang, kita tinggal keluar. Di sini nggak bisa, harus pergi ke supermarket. Nggak ada abang-abang sayur juga Nggak yang ada, datang. nggak boleh. Nggak sayur-sayur yang tiap pagi itu nggak ada gitu. Nasi goreng juga nggak ada yang Jadi, tok-tok-tok itu nggak ada. oh jadi apa-apa tuh harus pergi ke center ya, Harus center ya. pergi gitu. Makanya semua harus di stok. Oh, jadi tadi pagi udah ke pasar tadi, Tadi pagi supermarket tadi ya. belum. Karena saya rencananya nanti. Kalau nggak pagi banget, sore banget. Oh, Ah, gitu ah. ya. Heeh. Mm-mm. Yang jelas hari ini kan persiapan buat kita Iya, live hari ini kan saya ya, rencana atau mau live bikin kue pukis soalnya Nila. Jadi saya perlu ragi. Saya raginya habis. Jadi nanti sore pasti berangkat cari ragi. dari lagi ya. Jauh Mm-mm. nggak dari rumah ke supermarket? Enggak, sekitar 700 meter. Jadi masih bisa jalan kaki lah. Nah, dulu Mm-mm. Rika cerita berapa bulan lalu ya, bulan lalu atau Mm-mm. 2 bulan lalu. Nila, kami di sini tidak menggunakan masker. Kalau saya Mm-mm. pakai masker, justru kita nggak boleh naik Anggap public sakit. transportasi, nggak Iya. sakit. Nah, Mm-mm. sekarang seperti itu juga kan? Enggak, jadi itu pada bulan Maret awal, di sini memang dianjurkan hanya memakai masker ketika sakit.
Tapi kemudian WHO memberikan arahan, kemudian ke pemerintah Singapura juga merubah polisinya, kita semuanya harus pakai masker. Awalnya harus pakai masker yang surgery mask ya, yang surgical Mm-mm. mask. Kemudian Mm-mm. mungkin baru 3 mingguan ke belakang Nila dianjurkan untuk memakai masker biasa nggak apa-apa gitu. Jadi memang memang itu berubah polisinya. Jadi Awalnya sekarang kalau semua pakai kita masker pakai berarti ya? masker, ini sakit nih gitu, kita dijauhin orang dulu. Oh, Sekarang kalau tapi nggak pakai masker dijauhin orang. oh ya 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 ya. Ya kita sapa dulu kawan-kawan kita lagi ya. Oke, 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 Nih, oke. Iya nih, udah mulai ada banyak nih. Sally. Sally Bu Celi, ini Sally, kakak Nila, halo Sally, selamat siang. Waktu itu pernah juga live dengan Sally. Sally ini teman Halo kita Sally. nih, dia seorang guru. Heeh. eh, dia pejuang, seorang guru yang pejuang, karena dalam kondisi tubuhnya dia menderita autoimun. Oke, yang Oh, kadang-kadang bisa bisa up, bisa down drop ya. tiba-tiba. Heeh. Dan bagaimana dulu waktu kita bahas gini, bagaimana berkomunikasi dengan murid-murid Sally, Heeh. bagaimana dalam kondisi drop, bagaimana mengajar gitu. Dan ternyata luar biasa loh Rika. Saya Gimana cerita. gimana? Jadi murid, jadi ketika dia mulai penyakit itu datang, dia Mm-mm. ceritakan kepada keluarga, kepada teman rekan guru, dan kepada murid-muridnya. Kondisi ibu seperti inilah, kondisi ibu seperti ini. Jadi Mm-mm. kalau nanti keadaan ibu seperti ini, ibu mohon maaf ya, katanya Mm-mm. gitu. Disampaikan. Mm-mm. Nah, tahu nggak, murid-muridnya itu ketika panas dikit, Bu Salinya keluar, ibu jangan panas-panas, ibu ke dalam aja, nanti ibu pada Heeh. panas, gitu loh. Jadi Jadi protektif muridnya itu ya, sedikit, karena mereka iya tahu protektif. duluan gitu. Iya, ya. Ketika ibunya mulai agak lesu badannya, dia Heeh. ngerti. Nah, itu ngerti. Ibu duduk aja. Biar Oh. kami, ibu mau usah jalan-jalan. Kami dengerin kok ibu mau. Kayak gitu loh. Jadi Mm-mm. waktu itu sharing. Nanti ada di live di YouTube kita Oh, naikin oke, oke. nanti Nanti aku cari ininya. ya, karena Ya, aku ya suka nih nanti kalau ya. dengar-dengerin yang inspiratif begini. Iya. Ini Ah, kita sapa ada Nanatan, ada Sally, kemudian halo. ada Pra Atwood, Rizky Utami, Elin Rahma. Halo Erlin, Mbak Nila sehat terus ya Mbak, sama-sama ya Elin, sehat semua. Ridwan, kemudian background Mbak Nila sejuk banget. Iya, di kebun raya Bogor. Seolah-olah Dimpos Gultom, halo Bang Dimpos, Mas Iksan, Nur Ipani dari Pani Bogor. Nih si Pani ini rajin terus datang loh. Pani, Oke. Kami Hawari, Bams Bayu Aji, salam kenal semua, salam kenal. Salam kenal Rastitis, juga. hai Kak Nila dan Halo, Kak Rika. Rastitis. Rastitis nih dia kerja Mm-mm. terus nggak ada work from home. Mas Taufik Mas kerjanya Taufik di L. Makassar, Ah, dia sekarang udah di Jakarta, jadi work from home-nya di Jakarta, kumpul sama anak-anak. Rino Parmana, salam kenal. Ya, salam Clara kenal Su, apa juga. kabar? Iya, iya nih. Kita hari ini live dengan teman kita di Singapura. Ini Alex Singer Sitohang. Oh, ini teman aku Iko Ayem nih. Oh, Oke, ya. halo Kemudian, Alex. sekarang Farid Dabli. Oke. Semangat semua sehat. Ya, Sally harus semangat terus ya. Nah, sekarang apa tadi kita sudah bahas tentang pekerjaan, kendala yang sangat berat banget berkomunikasi selama work from home ini. Samping waktu tadi, Paling berat gitu ya. Paling berat apa ya mm-mm, Nila? Paling challenging mungkin berkomunikasi mengatur ya, waktu sebenarnya. Karena dalam kondisi atur waktu normal ya. pun pada saat tertentu komunikasi bisa menjadi masalah ya. Apalagi dalam kondisi yang Mm-mm, unusual, yang tidak biasa. Pasti ada kendala yang bertambah gitu. Misalnya yang biasanya ada beberapa orang yang dalam kondisi normal berkomunikasi itu agak menyulitkan gitu. Nah, pada saat yang tidak biasa seperti pandemik begini, ada juga orang yang memakai ini sebagai excuse gitu. Misalnya, oh ini kita lagi pandemik nih bu, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu. Jadi kita mesti banyak oh, strategi dalam keadaan tidak biasa ini, kita tetap mm-mm, bisa melakukan atau target ini tercapai dengan komunikasi yang baik gitu. mm. Itu yang paling Nah, challenging sebenarnya itu. challenging itu ya. Ah, Ya, ya, ah. ya. Terus ini sama nggak sih teman-teman di luar negeri itu? Kalau saya lihat di Jakarta ya, kalau kita ada meeting itu kan misalnya dalam Zoom ya gitu ya. Itu ada yang tidak mau nongolin mukanya.
ada Oh yang iya. sinkron, akhirnya Oh suara. iya. Nah, Mm-mm. gitu juga nggak sih teman-teman Iya luar negeri itu? sama. Sebenarnya Oh, kalau bukan kebetulan ya, tapi di perusahaan kami tidak diizinkan memakai Zoom, jadi kami pakai Webex. oh Ada saat Webex, heeh. tertentu, ada saat tertentu moderator memperbolehkan kami untuk tidak mengaktifkan video. Nggak apa-apa, oke. Hmm, You can deactivate your video. Tapi ada meeting ketika di situ kita harus mengaktifkan video. Nila, tergantung hmm, tergantung meetingnya sebenarnya. Tapi memang kita oh gitu. diperbolehkan pada saat tertentu atau juga dianjurkan untuk memakai video pada saat yang lain. Itu tapi memang memang kalau pagi-pagi ya Nila, kalau belum mandi juga mesti udah harus video call kan masih berantakan gitu. Iya, iya, iya. Iya. Rata-rata Mm-mm. mereka alasannya apa itu tidak mau pasang video itu? Oh, macam-macam. Ada yang, oh rumah saya berantakan. Nah, tapi nggak pernah sih bilang aku belum Oke, mandi gitu, nggak pernah. iya. Heeh. Eh, ya kayak berarti maklum ya, sama Iya, berarti ya. Rumah sama. berantakan, nggak Mm-mm. ready, kamera nggak Mm-mm. ready, Iya. kemudian belum mandi, kemudian Mm-mm. ada nggak yang bilang, oh nggak pede? Nggak pede, tidak pernah Kan ada tercetus juga kan perkataan ya? tidak pede, tapi mungkin dalam hati nggak pede banyak mungkin. Iya Tapi ya, kita belum pernah karena denger, oh I'm not confident, kita belum pernah denger itu gitu. heeh, Heeh. heeh. Atau Iya. aduh repot gue harus paksa duduk segala macam nih lah bedakan dulu gini dulu gimana sih gini gini. Tapi Iya, bahkan mungkin ada iyalah. Itu temen ya, kayaknya iya kali ya. Heeh. iya iya, Mm-mm. ada teman yang cerita juga aneh rasanya Nila katanya meeting gitu di atas kok pakai batik kata gue celana pendek katanya gitu. Oh, tapi Terus itu di iya bawah nih lah. Jadi eh, saya selama tidak ada conference call, baju saya eh, bisa dibilang baju saya sembarangan gitu. Maksudnya keluar kamar pakai piyama ya pakai piyama aja. Kecuali ketika jam oh tertentu, wah jam pagi ini kita udah ada conference call. Saya selalu sudah mm-mm. ready dengan baju yang paling nggak atasnya kalau kelihatan video udah rapi gitu. Hmm, Uh-uh, iya. Dan tiap hari ada video oke call, jadi harus rapi terus. mau nggak mau ya. Hampir Ada tiap lagi hari, ya, teman, hampir tiap hari. ada teman yang kemarin itu ngeposting ya. Uh-uh. Sekarang kami mulai menerapkan bahwa kami harus office look selama work from Oh, home. aduh repot banget. Aku nggak setuju. Tapi office look-nya itu barangkali tidak Casual kali seperti ya. yang iya, iya Mm-mm. maksudnya bukan dalam dalam arti seadanya aja ya, Uh-uh. dashpan misalnya atau kaos atau Mm-mm. apa. Karena ternyata apa yang kita pakai itu mempengaruhi mood Yes, kita. aku Ya setuju. kan, Mm-mm. ketika mood kita baik, komunikasi Mm-mm. kita pun jadi baik. Iya, Nah, ini kita betul. masuk ke pelajaran komunikasi sekarang Iya, ya. iya nih lah. Jadi ya ya, Mm-mm. ternyata secara psikologis itu ya kita nyaman dengan kaos celana pendek atau Mm-mm. dasteran gitu. Tapi kita berasa nggak kerja. Mm-mm. Atau di rumah yang sempit, kiri ke kiri ada bantal, pokoknya pengen tidur lagi, malas. Mm-mm. Belum Mm-mm. lagi rumah ini belum dicuci segala macam itu Mm-mm. mempengaruhi. Tapi Mm-mm. ada yang mulai menata satu ruangan pojok kamar menjadikan Mm-mm. ruang kerja ya Mm-mm. itu saya itu jadi Oh, tidak oke. meja kerja ke pojok jadi dijadikan satu satu pojok sebagai ruang kerja diganti Mm-mm. untuk merubah mood supaya tetap tetap up ya tetap naik ya. Nah Mm-mm. Nah, ternyata dengan merubah juga pagi mandi, ganti baju yang rapi, bedakan, semua lengkap, tidak perlu serapi seperti yang ke kantor biasa, tapi Mm-mm. itu ternyata mempengaruhi mood Iya, kerja pada hari iya itu, betul betul. mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi apa imajinasi, Uh-uh. kreativitas ternyata. Mm-mm. Oh iya, gue berasa dengan baju kantor kan beda ya. Ini kan begini. Mm-mm. Kalau kaos kan baju mau ngeber kemana, Iya bodo amat ya gitu. betul. Nah, Mm-mm. kalau bajunya tertata rapi begini, mau kita harus duduknya juga rapi Iya kan, nggak begini ya, harus meleset begini. gitu. Ya, ya. Iya Terus sih, iya iya iya. apalagi apalagi kita sekarang kan enak banget tuh laptop itu bisa dibawa-bawa gitu ya. Terus Mm-mm. Mm-mm. meja portable juga. Nah, nyender rebahan, oh ini bantal kasur kan Mm-mm. kerja. Nah, itu Mm-mm. sebenarnya sih enggak apa-apa. Cuma Mm-mm. dalam waktu durasi yang cukup panjang itu Panjang. Mm-mm. membuatnya
agak ngantuk, kemudian terus Mm-mm. berasa Iya, bukan iya. seperti dulu bekerja. Gitu. Mm-mm. Benar nggak sih seperti itu, Rika? Eh, saya sejak awal tidak mau selama work from home saya tidak mau bekerja dari kamar nih lah karena yang pasti itu akan kangen bantal gitu saya nggak mau. Jadi saya harus Oh, oke. Jadi, duduk, harus di mm, tempat kerja, di meja kerja, mm, khusus tempat saya memang bekerja dekat dekat dengan stationery, dekat dengan pokoknya harus di tempat yang memang tempat saya bekerja setiap hari gitu. oh, Heeh. jadi Iya, harus khusus duduk ya. gitu Jadi ya. Tapi ada duduk. teman saya juga yang kalau conference call kan kita tahu ya, kayaknya itu di kamar deh gitu. Saya suka ngecek, kamu di bedroom ya? Oh iya kok kamu tahu sih? Iya kelihatan ya itu atas ranjangnya iya. Gitu. Soalnya rupanya, jadi dia satu keluarga itu ada beberapa orang yang ada dua Mm-mm. orang lagi yang work from home juga. Jadi mereka harus berbagi tempat gitu. Dan kakaknya Nah, dia ya, ya, itu ya, ya, bisanya ya. kerja di ruang tamu. Jadi dia Mm. ngalah dulu. Kata dia memang terpengaruh Mm-mm. gitu suasana-suasana ngantuk, pengen lebih rileks itu terasa ketika dia bekerja di kamar tidur gitu. Mm-mm. Berarti sama ya. Ya, Mm-mm. saya Saya juga nggak mau. Mm-mm. ngerasain, sudah ngerasain, sorry Kak. Jadi meja kerja sudah ya, biasanya kalau Ah, untuk kelas-kelas yang privat saya pakai di ah, dalam karena itu perlu laptop, karena listrik segala macam ya, ah, ah, listrik, ah. kemudian ada materinya. Kalau lagi bincang-bincang seperti saya memilih di luar, di outdoor seperti ini. Oh, oke. Panas-panas ini matahari di depan, milih, tapi saya milih supaya apa ya, ada nuansa yang beda ya Mm-mm, mm-mm, ketimbang dinding masif melulu, sekarang mm-mm. ganti pepohonan nih pas Oh lagi iya, tapi dingin di asik depan loh itu halaman rumah. kelihatan hijau-hijau gitu seger rasanya. Oh iya, ya, Heeh. ganti suasana supaya agak rileks ya, bisa Mm-mm, aja. mm-mm, mm-mm. Iya, 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 iya. kita sapa lagi Mm-mm, pendengar mm-mm, mm-mm. kita. Nih ada Dokter Nurdin ya. Halo Dokter Dokter Nurdin, Nurdin. iya Pak. Ini ada Mas Ken. Apa kabar Mas Ken? Halo. Kemudian NPL RBN disapa Witanir dengan ini juga saya. nih, Witanir. Witanir, Ada Witanir itu Witanir. temannya Rika kah? Bukan, Temannya Rika kah? ada. Salam Oke, kenal ya ya. ya. Salam kenal semua. Iya, iya teman-teman. Siang hari ini yang teman-teman yang baru bergabung, siang hari ini kita berbincang-bincang dengan Kak Rike yang berdomisili di Singapura. Ya, sengaja memilih, ya sengaja sebenarnya sudah lama direncanakan dan hari ini dipertemukan saya dengan Rike untuk berbincang-bincang di sini. Rencananya udah dari tahun kapan gitu, Udah finalisasi tahun, setelah tahun. Iya, udah setelah lama banget pandemi. ya. Ya, Udah ya. last year Tapi deh kalau kita kayaknya. bertemu dulu mungkin pembicaraan kita nggak seseru ini barangkali. Karena sekarang Iya, cuman berdua aja. Beda ya, topiknya mungkin nih lah. iya. Sekarang ini sebenarnya kondisi kita kalau mau dibawa ke perasaan sebenarnya sih ngenes sih ya. Kita serba terbatas banget ya. Apalagi sudah sebulan ini beribadah di rumah. Ini Hmm, rumah saya iya. ini, rumahku ini kan depan masjid persisnya. Ini sebelah kiri sini, ini masjid nih Rika. Ini masjid di Oh, sebelah sini oke. nih. Oke. Masjid ya, oke. Nah, kebayang nggak sih masjid itu ditutup dan Heeh. terasa sekali bahwa biasanya itu rame setiap bulan puasa, Mm-mm. sekarang itu sepi banget. Jadi Mm-mm. pas jam beduk maghrib itu gelap banget ya, maksudnya terasa banget kayak ini kan bulan puasa gitu. Kalau mau Mm-mm. dipikir ke perasaan sih ya sedih sih sebenarnya gitu Mm-mm. ya. Terus apalagi besok ntar malam ada takbiran nggak ya? Nanya-nanya nih. Minimal Ah, oke. ada takbiran, kalau ada takbiran kan lumayan udah rame juga ya, kalau enggak ya Mm-mm. sudahlah kita menikmati aja. Kemudian Mm-mm. juga teman-teman kita juga banyak yang terdampak dari COVID ini, ada Oh, yang oke. tidak bekerja lagi atau dirumahkan, Oh, setengah oke. dirumahkan, ini juga Mm-mm. banyak sebenarnya. Saya juga mendengar cerita teman-teman dan saya cuma bilang gini, saya juga kembali ke diri lagi bahwa gue nggak sendiri kok, kita nggak Mm-mm. sendiri Mm-mm. seperti ini, Mm-mm. seluruh dunia merasakan hal yang sama Mm-mm. ya, Mm-mm. dengan Iya, berbagai kondisi iya. masing-masing Mm-mm. dan bagaimana kita menyikapi masing-masing Mm-mm. Mm-mm. ya. Yang nggak boleh putus adalah social distancing. Saya Iya, maunya iya. social connected sebenarnya, social connected ya. Kayak Mm-mm. sekarang aja Mm-mm. kan, kita kalau mau dibilang distance sangat distance kan, Mm-mm. Jakarta Singapura jauh Mm-mm. distance kan, tapi kita tetap terkonek kan, gitu kan. Iya, Berarti iya. kita kan nggak Mm-mm. ya. Jadi Mm-mm. secara kehidupan sosial kita tetap ber, berkoneksi, Mm-mm. terhubung
Jadi kita tetap bisa berkomunikasi. Iya. Gila loh, 80 hari di rumah nggak Iya bergaul, nggak nih. bertengkar, nggak kemana-mana gitu loh Ada Rike. perubahan nggak Nila? Apa ya, misalnya jadi Ada. teman-teman soalnya bilangnya misalnya aku kan lagi diet nih Nil, tapi gara-gara Hmm. work from home nih jadi dietnya jadi berantakan karena makanannya, karena kalau bosan misalnya masak lagi, aku pengen masak lagi ya, bikin Indomie lagi gitu. Iya, Jadi ya. ketika di rumah makin gemuk, plus Ya, Ramadan kan makanya pada malam hari. iya. Oh, oh. Sebenarnya sih kalau untuk gue pribadi berubah banget sih, Mm, Rike. mm, Berubah mm, banget dalam hal networking sebenarnya. Tapi kalau untuk bekerja kan sejak 2 tahun lalu kan sudah bekerja dari rumah oh iya iya. sebenarnya, usaha sendiri ya, resign dari perusahaan, kemudian dari rumah kerja. Tapi dalam 1 minggu itu ada 2-3 hari yang keluar. Oke, Pergi oke. pergi mengajar untuk training, kemudian networking, kemudian kerja ke tempat-tempat ke working house, ketemu teman-teman, atau kita sendiri nggak perlu di rumah gitu ya. Karena di rumah setiap hari ya itu godaannya adalah bantal, ya makan, kemudian ya kalah. Nah itu terasa sekali. Jadi untuk pergi-pergi udah nggak bisa. Kalaupun ketemu teman diagendakan, ketemu di mana? Di Iya, iya, tempat-tempat, di iya, nggak bisa ya. restoran. Itu kan tidak ada. Restoran banyak kan sekarang, mungkin hampir semua tidak melayani dine in. Mereka tinggal pesan. Iya. Jadi beli langsung bungkus. Sama ya, Singapura gitu juga. Sama, Gitu sama. juga. Jadi sama ya. Nah, itu terasa sekali. Jadi interaksi dengan dunia luar itu terasa. Nah, makanya sekarang tuh kuota habis mulu. Kuota. Oke. Iya, kuota terasa. Karena semua platform digital dihajar semua kan untuk Iya, iya, ya iya. pakai ya untuk komunikasi, untuk meeting dan segala macam, dan untuk kelas dengan senang bicara juga gitu kan. Nah, kemudian itu pertama. Kemudian pola makan, pola makan. Dulu kan ada saat-saatnya beli gorengan tuh di pinggiran tuh, Iya, iya, ada iya. Benar. ada jajan, mie ayam, bakso, nasi goreng segala macam. Sekarang kan nggak berani tuh, berani harus masak di rumah. Masak Iya. itu lagi bosen kan. Jadi Oke. buka lagi resep kemudian. Nah, terbatas sekarang juga abang sayur juga nggak lewat, kadang-kadang nggak lewat. Oke. Pasar jauh. Jadi banyaklah kendala sebenarnya. Cuma ini setiap hari itu gunanya berkomunikasi, interaksi dengan teman-teman adalah untuk mencari apa ya, gue lagi ngalamin ini, gimana caranya ya. Jadi berbagi, kadang-kadang dapat inspirasi, oh iya hari ini cukup masak telur diceplok aja atau didadar segala macam, hal-hal sepele sebenarnya, tapi kalau kita perhatikan itu sangat membantu dalam menjaga mood kan. Iya, Kalau betul. nggak bisa turbulence loh. Iya, bosen. Karena kebosanan itu Bosan bener-bener ya. killing gitu. Iya. Apalagi apa namanya, setiap hari informasi yang kita dengar itu bermacam-macam ya, macam Banyak ada yang yang negatif positif, juga gitu ya. negatif juga. Nah kita Iya, harus iya. pintar-pintar. Saya tuh sempat menonaktifkan sosial media pribadi ya. Oh, oke. Saya nonaktifkan dulu selama berapa periode gitu. Jadi bukanya dari laptop, login dulu, effort dong. Iya, repot. Jadi itu ternyata lumayan menjaga, menjaga ini nggak masuk ke sini nih kepala. Untuk Karena tetap kalau mood waras gitu terganggu, ya. iya, ketika mood hati terganggu, kepala terganggu, komunikasi pun juga nggak enak gitu loh. Iya, betul, betul. Emosional Betul, ya, Nila. melo kemudian. Dan kalau mau jujur ya, frekuensi untuk cheersnya itu lebih kurang dibanding Iya, betul. bener nggak sih, sama marah kesalnya gitu. Tapi dengan teman-teman interaksi, komunikasi, kemudian cari info-info, belajar lagi, ikut-ikut kelas, kan banyak kelas webinar sekarang ya, yang berbayar juga dan murah, yang gratis. Sekarang kan gratis, ikutin terus. Nah, teman-teman yang bergabung hari ini, terima kasih sudah bergabung loh. Ini adalah cara kita belajar sambil berbincang-bincang, ya, komunikasi. Sharing dong Rike, apalagi nih sharingnya. Nih kan besok nggak pulang nih. Nah, bagaimana selama ini Lebaran di Singapura dan bagaimana Lebaran besok di Singapura? Biasanya pulang kampung ke tempat ibu di Tulungagung di Jawa Timur. Karena pandemik, memang kita nggak bisa keluar nih lah, nggak ada penerbangan ke Indonesia.
dan harus karantina kan, nanti saya di karantina 14 hari, kemudian balik ke sini lagi juga di karantina, ada swab test segala macam. Jadi dan company policy kita dianjurkan untuk tidak kemana-mana dulu. Jadi saya taat aja deh karena untuk kebaikan semua ya. Ibu saya sudah 70 lebih, jadi kasihan nanti kalau seandainya ternyata saya inangnya COVID-19 menularkan ke ibu saya, malah bikin gak enak gitu. Biasanya Tunggu, Lebaran, saya di pernah satu kali sebentar, Lebaran di Singapura. Pernah satu kali. sebentar, Ha-ha. sebentar Ika, mau tanya dulu, Changi Airport ditutup nggak? Sebenarnya tidak ditutup, masih ada penerbangan, tapi orang yang landing, yang masuk ke Singapura harus ada karantina Mm-mm. 14 hari dulu, ada pusat karantina nih lah. Oh, Jadi jadi yang datang dari langsung di luar masuk ke Singapura masuk iya, karantina dulu. Oh, oke. di Yang karantina keluar dulu. keluar dari Singapura? Kalau ke Indonesia, saya dengar di setiap tempat ada karantina juga. Saya tidak tahu setiap daerah Hmm, berbeda-beda ya kayaknya, tapi ibu saya bilang, wah kalau di sini nanti kamu karantina juga 14 hari nggak bisa keluar rumah, gitu kata ibu oh ya, saya. Jadi udah nggak usah pulang heeh, aja heeh. gitu. Gitu. Oke. Tapi Lanjut. normally kalau saya berlebaran di Singapura, ini kedua kalinya saya Pernah berlebaran ya? di Singapura. Nggak pernah sekali tahun 2014 ya, kalau nggak 2015 lupa ya. Itu Saya kenapa itu? sholat Idnya di KBRI, terus ketemu dengan Hmm, teman-teman, kemudian bersilaturahmi ke teman-teman Muslim, kemudian ada juga yang main ke tempat kita, yang Muslim non Muslim semuanya sebenarnya memanfaatkan Lebaran sebagai apa ya, tempat untuk berkumpul karena ajang semuanya ya, kan libur ya. ajang Jadi kita berkumpul ya. yang berkumpul aja gitu. Agamanya tidak harus Muslim, tidak harus Islam ya, tapi biasanya tanggal Mm-mm. merah kita suka kumpul aja gitu. Oh, Kita mm-mm. terus suka tukar-tukaran. Ada di sini ada opor juga, ada ketupat, ada lontong. Sebenarnya makanan hampir sama lah. Oke, yang Iya. salat salat Idnya di Di KBRI KBRI, iya. berkumpul. Heeh. Terus habis gitu biasanya KBRI juga menyediakan makanan ya. Jadi kalau yang mau stay di sana makan-makan sambil open house, Pak Dubes, kita makan di sana. Tapi kalau mau pulang pulang aja nggak apa-apa juga gitu. Tapi Hmm, sekarang kan kita mm-mm. nggak bisa sholat Id Mila. Jadi Nah, itu gimana? Heeh. jadi jadi yang nggak sholat Id takbiran dengerin kaset aja. Tapi kayaknya ada deh online takbiran online. Oh, Uh, nanti uh. malam kalau Nanti bisa depan malam. rumahku takbir, aku kasih dengerin Iya juga deh, ya. oh Nila boleh boleh. Boleh tuh, itu good Nanti idea aku tuh, boleh. telepon Iya. biar Rika merasakan Lebaran seperti apa Nila di Mm-mm. Jakarta gitu kan. Tapi kalau Nila ya, Nila kan di depan masjid, rumahnya depan masjid. Ya, Biasanya mm-mm. pada kondisi normal setiap hari mendengarkan azan ya. Kalau di sini memang kita Iya. nggak akan pernah dengar azan Nila, karena memang nggak ada. Hmm. Masjid itu ada, banyak di sini masjid, tapi tidak pakai toa itu apa azannya. Kita lihat Oh, dari chart prayer time aja, kita tahu kemudian kita ke masjid mm-mm, gitu. mm-mm, Azannya ada tapi mm-mm, nggak mm-mm. berkumandang gitu enggak. Jadi biasa aja Hmm, buat saya normal lah nggak dengar azan itu udah biasa kalau kalau saya selama udah 8 biasa tahun ya. ini. Iya. Kalau kami di sini setiap waktu azan ada, tapi masih Mm-mm. ditutup. Jadi ditutup, Mm-mm. masjid Oh, nggak oke. dibuka. Awal-awal dulu masih Oh, dibuka, tapi oke. ketika peraturan dari gubernur tanggal berapa ya waktu itu ya udah semua PSBB mulai ya Rika. Habis Mm-mm. itu tutup semua. Jadi azan Mm. tetap berkumandang, tapi Oke. tidak masjid nggak dibuka. Ini bisa berharap nanti malam mudah-mudahan ada takbiran supaya banyak Mhm, ya, kita ya, kalau menurut kerinduan. aku rindu. Sebenarnya itu juga apa ya? Saya bilangnya pulang kampung itu seperti kerinduan kita kepada tidak hanya kampung halaman, tapi pada source gitu loh, Nil. Rasanya ya, kayak Iya, kembali ke iya, iya. fitri kalau Iya, iya. orang-orang Heeh. Muslim kan mengatakannya begitu. Jadi lebih ke Iya, heeh. rindu, nggak tahu lah rindu apa ya, tapi pokoknya rindu aja gitu. Iya, iya. Saya Heeh. juga waktu bulan Februari kemarin sempat ada rencana untuk pulang ke Padang dan Mm-mm, rencana mm, eh, mungkin dipepetin ke puasa sama Lebaran gitu ya mm-mm, rencananya waktu itu Rika karena rindu mm-mm. lagi tuh rumah di kampung kan sudah perlu Ah. dirawat Oh, dibersihkan oke, oke, kasihan oke, orang oke. tua nggak Rumah ada gadang. ternyata Rumah gadang. dan ternyata sekarang harus dibatalkan semua Ah, dan ini oke. udah 80 hari loh saya di rumah loh Iya, lama loh. iya
Nih kita sapa lagi teman-teman kita ya. Arista Nurbaya, Murni, Arista Nurbaya. Kayaknya aku kenal deh itu. ya, Pendro, Edwin, Santo, Dapur Enggang lagi sibuk masak kue Lebaran nih buat Padang. Sani Frida, sempat-sempatnya Indah, April di Halo. sini, kemudian Pak Dokter Nurdin, kabar saya baik Pak Dokter, alhamdulillah, semua sehat ya Pak ya, salam buat Ibu. Oke, kemudian teman-teman semua yang bergabung, terima kasih ya. Oke, nah besok bagaimana? Besok apa kegiatan rencana Rika? Ini Lebaran besok Besok, nih. Kapan saya masuk udah kantor lagi? WhatsApp teman-teman, tapi kami memutuskan untuk nggak ketemu ya. Yang tahu malah nanti malam nih lah. Nanti malam saya ada virtual berbuka puasa bersama dengan Wow, dengan? sahabat-sahabat saya dari Jakarta pakai Zoom ya. Jadi Oh, nanti kami akan pamer ini loh, gue bikin ini, gue makan ini gitu. Tapi iya, untuk iya. besok saya belum tahu nih. Saya benar-benar nggak tahu besok. Ya, yang pasti saya akan telepon ibu pagi-pagi video call seperti biasa. Video call dengan adik saya, video call dengan saudara-saudara yang lain gitu. Setelah itu mungkin menghabiskan makanan di rumah. Nggak, benar-benar Iyalah. nggak ada bayangan sebenarnya Nila, tapi enjoy aja lah ya, nggak apa-apa. Nah, tunggu. Tadi ada yang belum tanyain. Di Singapura bagaimana center-center ya center of perdagangan, center of Hmm. orang bergaul, misalnya contohnya Orchard gimana? Apakah itu Hmm. sepi atau masih seperti biasa gitu? Wah, sepi banget Nila. Jadi kalau Sepi banget ya. teman-teman yang sudah pernah ke Orchard, perbandingannya kalau dulu ramenya tuh 10, sekarang 1. Jadi dari range 1 to 10 itu cuman ada 1 range-nya yang sekarang. Jadi di Orchard yang Oh, buka itu cuman supermarket aja kayak kalau di sini Giant ya, kalau di Indonesia Giant gitu. Kalau di sini kan cold storage itu aja. Counter itu yang aja lain yang tutup, dibuka. semuanya tutup. Iya, branded stores itu semuanya tutup. Jadi masuk pun kita ada cek temperature, kemudian harus dicatat ada barcode reading untuk IC kita. Jadi mereka tahu hari ini saya kemana. Itu Oh pemerintah gitu. tahu nilai. Iya. Saya Pakai apa masuk ke itu? Pakai apa deteksinya itu? pakai KTP. Jadi KTP di sini kan semua udah barcode nih lah. Jadi di sini Mm-mm, sudah mm-mm, di scan semua, sudah link tuh kepada mm-mm. semua informasi kita. Jadi kalau saya masuk ke situ langsung di scan. Jadi pemerintah tahu Mm-mm. hari itu saya kemana. Kalau seandainya nanti tiba-tiba saya sakit, pemerintah sudah tahu kira-kira saya ketularannya di mana. Karena saya masuk ke sini, Oh, masuk ke sana. Jadi pemerintah tahu banget gitu. jadi ke track semua ya, Oh, ke kemana aja gitu. semuanya traceable. Pokoknya kalau belanja sekarang periksa temperatur di sini kayak itu ya. Kemudian Ditembak. scan. Heeh. Scan scan KTP Hmm, kita. Mm-mm. Oh, sama oke, foto oke, wajah oke. kita udah ada. Kita kita udah Oh, di difoto foto juga. gitu ya. Iya. Hmm. Uh-uh. Aduh, nggak menyangka nih sudah hampir 1 jam kita Oh, ngobrol oh, dengan ternyata ya satu nggak jam terasa ya ya, ngobrol-ngobrol seru begini ya. ya. Oh, Oke, ini ada baik. Rike, pertanyaan ada Nila. pesan nggak? Ada SW Bu pertanyaan? Celi ada tanya tuh. Karika Iya. kalau di Singapura jadi belanja untuk Mm-mm. makan nggak keluar rumah kah? Oh masih keluar seminggu sekali. Saya keluar hari Sabtu untuk stok seminggu bahan makanan. Seminggu sekali keluar ke supermarket ya. Seminggu sekali Nah, aja. Mm-mm. hari ini Jakarta panas sedikit mendung. Gimana di daerah Rike di Di sana? sini mendung juga nih lah. Setiap hari Mendung hujan. juga ya. Biasanya mulai jam 3 sore sampai malam tuh hujan. Udah seminggu ini. Hujan ya. Uh-uh. Oke. Baik Rike, kita cukupkan pembicaraan Mm-mm. kita siang hari ini Oke. Okay. bahwa di tengah pandemi ini kita tetap berjuang bersama-sama Mm. dan kita nggak sendiri, Ya. seluruh dunia merasakan Terima hal yang kasih. sama. Bagaimana kembali ke diri kita lagi, bagaimana kita menyikapinya dan Mm-mm. jangan lupa tetap berinteraksi ya, social Mm-mm. connected, saudara Ya, ya, connected ya, ya. ya. Dan terima kasih telah berbagi pada siang hari ini bagaimana Rike berkomunikasi selama work from home, kemudian berinteraksi dengan keluarga, teman-teman antar negara,
dan insya Allah menjadi inspirasi apa namanya ya, masukan buat kami yang di Indonesia, teman-teman senang bicara Amin ya. Terima khususnya kasih Nila. ya. Terima kasih teman-teman senang Ya, bicara. Nanti suatu saat kalau ya, COVID sudah selesai ketemu kita di Indonesia. Amin. ya. Nah, Ya. tanggal 25 kami rencana akan live lagi itu sambil Oh, oke. silaturahmi Lebaran. Oke, Ya, oke, oke. Jam berapa Nila? nanti Nanti saya akan boleh kalau jam bisa 2 saya. yang Oke, sama. oke. Jam 2 jam sama. Jadi nanti bisa bergantian siapa Ah, yang ah, mau masuk, kita ah, ah, sapa-sapa ah. Nanti teman-teman saya dengarkan se-Indonesia. juga nggak apa-apa. Ah, Iya, ah, ah. masuk aja. Nih gue Mm-mm. lagi makan opor nih Mas Oh, Eka nih. saya masak sendiri Iya. Nila. Oh iya, iya. Iya. Ah, ah, ah. Kapan masuk kantor? Kantor mulai lagi hari apa? Eh, belum ada notifikasi, tapi pemerintah Singapura sudah mencanangkan satu hari Juni tanggal 2 itu untuk esensial bisnis sudah buka. Oh, Ya, oke. esensial Berarti bisnis, non esensial, separuh dari non esensial. Misalnya kayak salon kecantikan tuh udah boleh buka. Tapi yang hmm, sekolah sudah setengah gradually buka, belum belum full tapi sudah mulai buka untuk yang dewasa kayaknya yang kecil anak-anak belum. oh, Jadi seru ada banget fase. cerita kita harus dipot. Oh, oh iya, Seru, ya kayaknya seru seru deh, ngobrolnya seru terus banget. dipotong. Nanti kita ulang lagi nanti Boleh, ya boleh. setelah ini Thank you, setelah Nila. Lebaran. Nah, nanti kita bagaimana ya, kita sudah mulai ke orang bilang ke new normal ya. Ah, New ah. normal di Singapura, new normal di Indonesia seperti apa? Nanti kita bahas Ya, lagi. oke. Dan hari ini kita cukupkan pembicaraan kita, Mm-mm. diskusi kita, sharing kita, ngobrol Mm-mm. kita sampai di sini dulu. Terima Terima kasih kasih, Mas Nila. Terima Rio. kasih, teman-teman senang Ya, bicara. tetap happy ya Assalamualaikum. Rike Iya, ya, tetap sama-sama. happy. Ya. Oke, Akhir kata, bye-bye. teman-teman semua, saya Nila Krisna mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan karena besok kita mau Lebaran, bagi teman-teman yang beragam, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk keluarga, tetap semangat, tetap bahagia. Hari Senin tanggal 25 kita ketemu jam 2 ya, kita ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman semua, selamat siang. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.